guys, jadi kita dari alumni angkatan 1 Guroba. Di sini kita pengen ngejelasin persiapan kita untuk menuju perguruan tinggi negeri. Langsung aja moderator? Iya, lanjut. Oke, jadi di sini sebelumnya enaknya kalau kita udah kenalan kali ya. Jadi ya kenalin, nama aku Afradinda, aku alumni dari Madrasah Aliyah Husnul Khatimah. Aku Muhammad Rahman Nursi dari Mutiara Islam. Aku Rahma Indriana Arista dari Al-Kausar Boarding School Sukabumi. Aku Nadia Nur Adila dari Ashifa Boarding School Jalan Cagak, Subang. Oke, karena tadi kita udah kenalan, di sini mungkin untuk pembukaannya aku mau jelasin sedikit kali ya. Jadi di Indonesia ini ada 3 perguruan tinggi. Nah, ada perguruan tinggi negeri, swasta, sama ada kedinasan ya. Nah, cuman yang kita mau bahas di sini tuh yang perguruan tinggi negeri. Nah, jadi kalau perguruan tinggi negeri itu dia ada 3 jalur utama. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, sama ada jalur mandiri. Nah, kalau yang untuk SNMPTN, Rahma ya, bisa dijelasin tolong. Oke. Jadi SNM ya, yang pertama SNM itu jalur masuk perguruan tinggi lewat jalur rapor. Nah, biasanya SNM ini tuh setiap sekolah mempunyai kuota masing-masing ya. Jadi, kuota masing-masing ini itu dipengaruhi oleh akreditasi sekolah kalian. Misalnya kayak aku, akreditasinya A, berarti aku dapat 40%. Nah, nanti 40% ini diambil dari setiap masing-masing kelas. Jadi, anak-anaknya diambil 40%, siapa aja nih? Nah, itu berarti ntar namanya siswa eligible. Nah, siswa eligible ini berarti dia udah boleh nih daftar SNMPTN. Nah, kalau buat mulainya kapan dia persiapannya, kalau SNMPTN pasti disiapinnya dari awal kita masuk ya. Kelas 10 berarti iya, ya? kelas 10. Karena kan kita ini ya, SNMPTN itu kuncinya harus jaga nilai dan kalau bisa ya ini aktif untuk lomba-lomba. Dan itu juga lombanya kalau bisa ini tingkat nasional ya. Tingkat nasional. Kalau kayak ikut-ikut organisasi gitu ngaruh gak sih ke SNMPTN? Nah, kalau tahun ini sih aku lihat ya udah nggak boleh sih. Kalau organisasi sekolah ya. Paling bisanya tuh ikut-ikut lomba tingkat nasional. Tapi tahun-tahun lalu tuh masih boleh. Masih bisa. Tapi tahun ini nggak boleh. Berarti jalur sertifikat tadi itu untuk nilai plus kali ya? Iya, buat nilai plus. Gitu. Nah, terus kalau aku gini sih, SNMPTN ini kalau menurut aku jangan terlalu berharap ya. Gak bisa tuh SNMPTN tuh buat patokan udahlah ntar juga keterima gitu ya, kan gak bisa ya gitu. Nah, jadi aku saran kalau kita emang dapat rezeki untuk dapat jadi siswa eligible, kita juga harus tetap nyiapin buat UTBK. Kadang tahu rezekinya mungkin lewat jalur prestasi atau mandiri gitu. Iya, kita nggak ada yang tahu ya. Jadi kita harus nyiapin lah gitu ya. Itu kan emang itu itu dapat istimewa gitu lah kita ya. Eligible ya. Nah, itu kalau untuk SNM tuh harus diambil gak sih? Kalau SNMPTN itu harus diambil kalau kita keterima, karena kalau kalau kita keterima terus gak diambil, ntar sekolah kita di blacklist. Kasian dong nanti angkatan selanjutnya ya. Aktivitas kita kasian ya kan. Berapa lama? Biasanya setahu aku tuh 5 tahun ya. 5 tahun. Di blacklist tuh 5 tahun. Jadi ya kita jangan egois lah gitu. Kalau emang kita keterima ya harus diambil gitu. Berarti pesannya apa nih buat yang ntar terdaftar jadi eligible gitu? Apa nih kira-kira pesannya? Pesannya pasti ini sih harus persiapan TBK gitu. Iya, harus nyiapin kayak gitu. Nyiapin UTBK juga gitu, jangan ngerasa puas udah mentang-mentang udah SNMPTN gitu ya. Iya, kayak bakal masuk lah gitu ya. Iya. Sombong. Iya, jangan gitu lah, karena kita harus nyiapin ini Lanjut ya. Ya, itu pokoknya. Ya udah kali ya, cukup. Apa mau lagi sekarang? Apa masih mau ngomong? Oke, kita lanjut ke SBMPTN ya, yang akan disampaikan oleh Inja. UTBK ya? Iya. Jadi SBMPTN itu sekarang ganti nama jadi UTBK. Jadi pokoknya UTBK itu ujian tertulis
berbasis komputer. Nah terus UTBK itu jadi dia tuh ada 2 gelombang. Terus kalau tahun ini UTBK-nya itu dibuka dari 17 Mei sampai tutupnya itu tutup maksudnya kayak ujian selesainya itu 3 Juni. Nah terus gimana kita tahu bakal dapat pusat UTBK-nya di mana? Itu tuh jadi saat pendaftaran kita kan bisa pilih mau pusat UTBK-nya di mana. Nah padahal kan sebenarnya kalau aku dekatnya itu di IPB, cuman pas itu aku milihnya di UI. Nah habis itu kita pilih universitasnya. Setelah itu nanti buat gelombang kita ujiannya di gelombang berapanya, terus tanggal berapanya itu bakal ditentuin sama pusat LTMPT-nya. Oh iya. Berarti itu ngerjainnya harus di komputer sendiri atau bisa di komputer sendiri atau ada disiapin sama pusat LTMPT-nya. Pokoknya kita nyampe sana tinggal ngerjain udah gitu. Berarti itu cuma di universitas negeri aja ya? Tapi ada juga di beberapa daerah itu yang di sekolah. Oh di sekolah. Jadi ada yang sekolah negeri gitu. Jadi SMA negeri gitu dia buka pusat UTBK di situ. Jadi bukan nggak semua universitas. Oke. Terus kalau ngeliat Ninja nih, dia tuh mulai intensif persiapannya tuh kapan sih? Kan katanya ya Ninja tuh ranger ya guys. Ya, kalau buat persiapan aku intensifnya itu sekitar 3 bulan sebelum UTBK. Nah terus abis itu intensifnya itu kan maksudnya kayak bener-bener bebas dari tugas-tugas sekolah, terus bener-bener ngerjain pasti soal-soal UTBK gitu kan. Terus jadi misalnya udah mulai ikutan bimbel, habis itu langganan video-video belajar gitu-gitu. Oke, terus kalau Ninja nih pesan buat pejuang UTBK ya di kelas kita lah ya nanti apa nih? Pesannya pokoknya kalau misalnya masih lama nih, masih 3 bulan lagi gitu kan, masih banyak kan waktunya, itu tuh cobain buat ngerjain di berbagai tempat gitu. Jadi misalnya ngerjain TO di Ruang Guru, harus pahami kayak gitu-gitu ya. Nggak harus terpaku sama satu situs gitu, pokoknya kemana-mana. Ya pokoknya semuanya dicobain lah kalau bisa gitu ya. Biar kayak ngerti gitu, misalnya oh ini pola soalnya kayak begini ya. Terus ya gitu-gitu lah ya dia. Tapi terus misalnya karena sosum itu kan juga luas, jadi otomatis kita kan juga nggak tahu nih apa sih pola soal UTBK tuh bakal kayak gimana. Jadinya nonton video-video belajar juga itu dari banyak situs, banyak web gitu. Jadi nggak cuma 1-2. Cuman kalau misalnya buat 2 minggu mendekati UTBK itu harus banget jadi satu tempat aja gitu yang difokusin gitu. Misalnya pas itu bener-bener udah 2 minggu lagi. Nah tapi misalnya belum ngerasa kejar gitu kan di berbagai tempat gitu, yaudah fokus aja satu, habis itu kejar di satu tempat itu, habis itu yaudah sambil bismillah semoga yang kita udah pelajarin keluar gitu kan. Berarti selain banyak belajar harus banyak berdoa dan beribadah gitu. Siapa tuh membantu. Ya itu. Jalur langit ya, jalur langit. Kan kalau jalur langit kan emang bener-bener kencang gitu kan, bener-bener penting gitu. Jadi gitu aja intinya. Banyak latihan soal, terus habis itu tapi banyak apa sih? Ibadahnya juga banyak. Terus itu intinya ini banyak berbuat baik gitu-gitu deh. Iya benar-benar. Berarti kalau Ninja tuh kayak dengar pas itu sering lihat di Twitter ya. Di Twitter itu bener-bener banyak buat membantu banget ya. Apalagi jadi bukan hal negatif doang ya gitu, ada juga hal positifnya gitu. Jadi ya. Terus kan di Twitter itu kan emang ada base-nya ya. Jadi kayak ada komunitasnya. Jadi satu akun itu misalnya akun SBMPTN Fest gitu. Nah itu kan akun yang emang jadi misalnya orang butuh sesuatu nanti orang lain yang jawab gitu. Jadi kayak gitu, saling membantu gitu ya. Misalnya di Twitter juga banyak misalnya nih kalian gak punya uang misalnya buat bimbel gitu kan. Kalian buka Twitter, abis itu kalian cari deh gitu soal misalnya soal SBMPTN UTBK
tahun berapa gitu semua keluar kayak sampai misalnya kayak misalnya cerita-cerita tentang tahun-tahun lalu kelasnya itu banyak banget gitu. Terus jadi kayak sampai situ pernah kan pokoknya nggak apa, kita di sini santai aja. Iya. Ya malum ya guys ya, pertama kali. Santai. ya jadi pokoknya itu pertama pas aku memutuskan untuk ninja, aku itu nemu ada tweet Twitter gitu ya. Jadi itu dia juga sama-sama ninja kakak ini. Nah habis itu kakaknya ini ngebagi waktunya gitu ya buat belajar saintek sama sosum gitu. Tapi bener-bener dia tuh emang disiplin banget sih, karena emang kuncinya ya disiplin. Abis itu dia tuh sama sekali nggak bimbel, bener-bener ya udah bimbelnya mungkin pahami doang, pahami kayak bimbel yang offline itu enggak sama sekali gitu kan. Tapi dia pas itu keterima SBMPTN jurusan psikolog UI. Wah. Jadi orang yang beropini kalau misalnya yang nggak bimbel offline itu nggak mungkin dapat SBMPTN itu salah banget. Apalagi misalnya bilangnya yang nggak bimbel nggak mungkin keterima SBM itu Iya, salah. karena nggak tahu rezeki orang di mana aja gitu. Dan Karena usahanya ya, sebesar apa gitu. Kita bisa dapat banyak ilmu tuh dari mana aja. Pertama kan Twitter tuh dia kata dia tuh bener-bener Twitter tuh ngebantu banget gitu. Jadi sampai dia tuh dapat banyak referensi soal-soal itu semua dari Twitter. Tapi emang dia juga ikutan kayak bimbel-bimbel online. Tapi itu ya bukan yang sampai yang harus bayar berjuta-juta itu enggak gitu. Jadi ya kalau misalnya kita punya niat mah pasti bakalan ada gitu. Buka gitu jalannya. Berarti ya rating dong Twitter sebelum rating ya. Cuma tergantung orangnya lah. Ya kalau enggak gimana? Kayak ninja di atas 1 sampai 10 deh, 1 sampai 10. Woi, kan kita jatuh juga cinta berarti. jatuh cinta banget sama Twitter. Iya. Ya jadi ngebantu untuk nggak ngerasa sendiri gitu ya. Iya benar. Karena banyak di situ jadinya nemu banyak temen ya sama-sama berjuang juga. Ya lagi enggak? Udah. Masih pengen ngomong? Udah enggak? Cukup lah ya. Nah sekarang aku ke mandiri dulu ya, jalur mandiri. Nah jadi kalau misalnya jalur mandiri itu dia bedanya itu kita daftar sendiri ke univnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya SNM sama SBM itu diurusin sama ada namanya lembaga LTMPT gitu. Nah jadi kalau misalnya mandiri ya, dia itu setahu Afra nih ya, itu tuh dia ada yang pakai ujian tulis. Nah itu ujian tulisnya itu dikeluarin dari masing-masing univnya. Nah kalau misalnya UI misalnya namanya SIMAK UI, kalau misalnya UGM namanya UTUL. Nah, dan banyak lagi gitu. Nah kalau misalnya selain ujian tulis tuh ada juga jalur prestasi gitu. Ntar lanjutnya mana dia lah ya. Nah terus kalau misalnya si mandiri ini juga ada pakai jalur raport dan pakai nilai UTBK. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai UTBK, ini nilai bisa dipakai untuk daftar ke mandiri gitu. Jadi apa ya? Tadi di UTBK tuh maksimalin gitu, karena ini nilai UTBK bisa dipakai ke jalur mandiri. Ya itu sih yang Afra tahu ya, karena ya kita sama-sama mau berjuang di SIMAK UI. Jadi ya tolong doain ya teman-teman ya. Nah terus dari si 3 jalur utama ini ada namanya jalur prestasi. Nah bisa kali ya karena dia tolong dijelaskan. Sebelumnya terima kasih untuk pemikirannya yang telah memberi kita kesempatan untuk mengisi podcast kita ya. Karena ini first time banget kita isi podcast Ya guys. ya, jadi rada canggung gimana gitu, tapi nggak apa-apa, latihan Belajar lah ya. ya. Jadi sebenarnya untuk persiapan masuk PTN ini banyak jalur, ada yang SN, SB, mandiri, dan prestasi. Dan aku ini salah satu orang yang ikut jalur prestasi. Jadi di prestasi ini tuh ada prestasi akademik sama non akademik. Yang akademik ini ya udah yang akademik kayak ikut-ikut olimpiade gitulah ya, pokoknya yang mencakup dengan keakademikan ya kan. Kalau misalkan di non akademik ini ada yang lewat mungkin ikut pernah lomba ikut seni budaya, olahraga gitu, sama tahfiz. Kebetulan aku alhamdulillah ikut yang jalur tahfiz. Hafizah guys. Ya alhamdulillah. Jadi dulu tuh di Asyaid aku alhamdulillah dapat 17 juz. Nah terus di Ashifa ngelanjut lah, karena ya sayang aja nggak sih kalau nggak dilanjut gitu. Toh passion aku juga di hafalan gitu kan. Masa ya di Dignas nggak bisa, di hafalan juga nggak bisa kan? Gimana ya? Iya, jadi kita harus ngambil salah satu yang mungkin passion kita gitu. Harus diunggulin di situ. Iya, Bang. Ya udah alhamdulillah sampai saat ini aku selesai lah 30 juz hafalannya gitu kan. Dan ada
sertifikatnya. Dan ada sertifikatnya juga, ada Terus sertifikatnya, ada piagamnya juga, pokoknya ada banyak ya. Pokoknya ada lah ya. Iya, teman-teman. Nah, aku tuh ikut jalur prestasi tahfiz yang 30 juz. Sebenarnya nggak di semua universitas ngadain jalur tahfiz. Iya, benar. Cuma di beberapa universitas doang gitu. Kayak sekarang aja tuh UI aja tuh udah nggak ngadain. Iya, udah nggak ngadain jalur tahfiz gitu kan. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih ada ya, cuman kemarin pas aku cek lagi itu udah nggak ada gitu. Berarti harus sering searching ya? Sering searching, cari-cari info, pokoknya yang mana aja sih univ yang menerima jalur tahfiz. Mungkin kalian pengen kan yang lewat jalur tahfiz, mungkin iya nggak ada minat buat SN, SB atau mandiri di jalur prestasi masih bisa. Karena dia Iya gitu. Dan aku juga bukan tipe orang yang multitasking gitu loh, nggak bisa fokus di segala bidang gitu. Jadi kalau misalkan di dinas aja, tahfiz aja, dan aku tuh milih untuk fokus di tahfiz aja gitu. Jadi sejauh ini ya kesibukan aku cuma untuk murojaah aja di saat orang-orang pada belajar sana sini, bimbel sana sini, aku cuma kayak murojaah karena aku lewat jalur tahfiz gitu yang 30 juz. Gitu deh guys. pesannya apa nih Nat buat yang mungkin anak-anak yang mungkin tertarik gitu? Apa nih harus diunggulin gitu dari jalur prestasi? Mungkin harus diunggulin yang kayak gitu kan, nggak harus, maksudnya nggak di tahfiz doang kan, ada di non akademik, ada di akademik juga. Mungkin kalian yang bisa olahraga, lari, apapun itu, maraton atau panahan. Aku juga sebenarnya panahan, cuman nggak ngikut itu ya, lombanya ya, nggak dikembangin lagi gitu. Jadi atau mungkin sering ikut olimpiade kayak gitu, itu tuh besar juga peluangnya untuk ikut jalur prestasi gitu. Jadi buat kalian mungkin ya kan nggak tahu, ada yang nggak tertarik SNMPTN atau SBMPTN kan, kita bisa masih lewat jalur prestasi gitu, karena masih banyak jalan menuju Roma. Gitu deh guys. Jadi kalian pokoknya mau jalur SNMPTN, SBMPTN atau mandiri ataupun prestasi, kalian tetap harus yang kayak istiqomah lah ngejalaninnya gitu kan. Gitu. Jadi siapapun kalian, kalau misalnya kalian ngerasa nggak bisa ini, banyak banget jalan buat ke perguruan tinggi negeri. Jangan nyerah pokoknya, jangan nyerah. Jangan apa ya, nggak pede gini-gini, coba dulu gitu. Coba dulu. Coba dulu. Udah. Mungkin ada orang yang kayak ikut jalur SN nggak keterima, SBM nggak keterima, mandiri nggak keterima. Mungkin di jalur prestasi dia keterima kan, nggak ada yang tahu, ya semua gitu kan. Bener-bener. Cuman kalau aku emang langsung tes, nyobanya langsung ke prestasi kebetulan. Emang juga ada SBMPTN. Ya linjur juga lah ya. Iya guys. Pokoknya kita semua nih linjur kecuali Rambo ya. Iya, aku IPS dari Awal IPA semua, jadi kita ke IPS semua ya. Karena tidak tertarik jurusan Iya, IPA. kita sadar diri. Realistis. Oh iya. Ya, passion dan otak kita dan minat-minat kita tuh nggak Iya. IPA banget deh pokoknya. Ya mau ceritanya nih tentang perlinjuran gitu. Kenapa kok bisa linjur gitu? Sebenarnya awal-awal masuk Ashifa juga aku tuh pengennya milihnya IPS, cuman waktu itu nggak tahu ya aku kemana ya. Gue ngisiin tuh orang tua gitu, jadi langsung ke IPA gitu. Tapi kalau nggak salah uminya mau kedokteran nggak sih? Iya, IPS orang tua. Kayak pasti kamu bakal jadi dokter gede gitu. Kamu dokter ya, dokter. Iya, dokter ya, dokter UI kan itu ada gimana gitu ya. Dokter UI. Iya. Nah terus ya udah sampai akhirnya gak kuat terus kesini tuh kayak yang emang awal kelas 10 kelas 11 pengennya kayak dokter masih kayak gitu, masih kalau disebutin rencana kuliah di mana, ngambil jurusan apa, masih yang kayak iya dokter aja gitu ya, kayak dokter aja gitu kan. Cuman kesini tuh kita kayak lebih ke realistis aja gitu loh, passion kita di mana gitu, kayak kita tuh enjoy atau enggak ke kuliahnya gitu. Sebenarnya harus cari tahu juga gitu kan, karena dokter kan benar-benar nggak mudah untuk masuk ke situnya kan. Benar-benar. Gitu. Jadi akhirnya kita milih untuk kita ya, karena bukan aku doang di sini yang linjur. Kita milih untuk lintas jurusan Betul. ke IPS gitu. Jadi kalau menurut kita sih ya banyak-banyakin explore diri. Mumpung kalian tuh belum kelas 12 nih, buat anak-anak kelas 10, kelas 11, coba ikut lomba biar kalian tahu kayaknya aku tuh bakatnya di mana ya gitu. Jadi karena bakat kalian itu kalau diasah itu bisa jadi apa ya, modal, value added buat ya kedepannya nanti gitu. Kalau ini gimana aja linjur? Perjalanan linjur kenapa tuh? Ya udah. Soalnya ceritain. Capek banget emang kalau mikirin itu. Ya kalau aku sih linjur itu karena ya pertama tuh tadi ya emang klise banget sih, pengen jadi dokter. Ya itu kayak mimpi lama gitu loh. Nah ternyata pas masuk ke
udah masuk ke IPA, ya udah ternyata kok susah ya, ini aku yang nggak bisa, kayak emang susah gitu. Oh ternyata pelajaran-pelajaran yang bilang kimia gampang hoax. kimia gampang. Tapi sebenarnya itu tergantung orang sih ya. Kalau orangnya suka, terus emangnya pengen banget kimia itu ya keren sih. Dan selain itu tuh kayak dokter juga jadi profesi sebagian, maksudnya sebagian orang tua gitu yang dipengen buat ke anaknya gitu. Iya benar. Iya, terus ya udah deh akhirnya dulu tuh aku ya juga kemakan sama stigma IPS kan dulu kan, IPS mah bandel gini. Jadi ya IPA ambilnya, ternyata di IPA nggak cocok, ya udah linjur guys. Begindang. Emang kalau boleh tahu kan ambil apa sih emang di jurusan Sasum? Sasum tuh aku pengen sosiologi ya. Udah enak ya. Sosiologi. Kalau Enja apa Enja? Manajemen. Kalian sendiri. Kalau aku sendiri psikologi ya guys, tolong doakan. Aku nggak ada yang nanya. Nadia ambil apa nih? Aku insya Allah ngambil ilmu komunikasi. Sesuai passion banget. Passion banget ya. Gimana duduknya, gimana ekspresinya, ya udah Cocok banget. Yolamin. Dan FYI ya guys, ini si Indra itu udah mulai bisnis. Oh iya. Jadi silakan. Iya, jadi udah pokoknya kita tuh mau udah tau lah ini. Udah tau lah kita passionnya di mana-mana iya. gitu. Jadi semua jurusan tuh baik. Kalau ada bilang ini mantap prospeknya gini-gini, enggak, kalau kalian bisa membawa diri kalian, personal branding kalian tuh bagus, itu kalian bisa naik. Jadi ya. Makanya kalian persiapin dari kelas 10, jangan mikir masih kelas 10, iya, masih 2 tahun lagi. Jangan, karena nggak akan kerasa waktu itu tiba-tiba kelas 12 gitu kerasa. Nggak kerasa kayak malah nanti pas kalian kelas 12 tuh jadi kayak yang bingung sendiri mau ke jurusan mana, universitas mana. Kalian juga kayak nggak tahu prospek atau nanti bantuin dong. Atau jadi lanjutan fakultas gitu kan gak ada yang tahu, karena rata-rata tuh sebagian orang tuh yang sampai sekarang tuh taunya kayak cuma dokter, teknik. Mereka tuh nggak tahu sebenarnya ada pariwisata, tata busana gitu kan, gak ada yang tahu. Tata boga. Iya, dikit yang tahu kan. Jadi kayak kalian harus dari sekarang nge-explore fakultas yang kalian pengen. Iya, jadi ini Apalagi pokoknya jangan sampai ngandelin orang tua. Udah deh terserah aja atau enggak. Iya, jangan. Karena yang ngejalanin kuliah tuh kita. Terus juga ya orang tua tuh kadang cuma tahu jurusan itu aja gitu. Iya, betul. Harus kalian sendiri gitu yang searching sendiri. Apa sih adanya, apa sih gitu. Iya, kalian sendiri cari-cari tahu karena sendiri. ya tuh khusus nih ya buat anak kelas 10 baru masuk ke yang si putih abu-abu ini. Jadi perbanyak eksplor diri, jangan dengerin ini mah bagusan dokter, bagusan enggak, semua jurusan tuh bagus. Semua jurusan bagus, semua universitas juga bagus. Dan semua potensi tuh bagus. Bakat tuh ya bukan bakat apa ya yang jadi yang pintar itu bukan yang bisa MTK doang gitu. Ya itu klise banget ya guys. Jadi ya kita harus lebih maju pikirannya. Masing-masing orang punya passion masing-masing, kelebihannya masing-masing gitu. Kayak sukanya apa kan beda-beda ya. Iya. Nggak harus pintar MTK, pintar banget gitu kan harus. Terus yang pintar olahraga nggak pintar juga pintar dong. Gitu. Jadi nilai dari kayak gitu tuh mah udah kayak udah lah, itu basic banget. Itu basic banget sih. Jadi ya udah, semangat buat anak-anak kelas 10 ya untuk mengeksplor diri dan coba jaga nilai kalian, karena itu apa ya, jadi kelas 12 kalau misalnya kalian, jadi pas kelas 12 tuh kalian baru ngerasa kayak ya alhamdulillah ya aku tuh mau jaga nilai gitu, karena itu kerasa banget gak sih Mak? Ya, iya kerasa banget. Pas udah jaga nilai itu kayak ya jadi nggak ada apa ya, nothing regret gitu lah. Asik. Anak jaksel nih kayaknya. Apa kan ya? Anak Cibubur. Anak Cilengsi. Oh, Cilengsi. Dibenerin lagi. Keren guys, aku bukan anak kota. Gitu. Iya, gitu. Catatan juga buat kalian, jangan kayak kita tuh sekedar untuk apa ya? Saran, maksudnya ini pendapat dari kita masing-masing gitu, jangan nge-stuck di kitanya juga. Kalian juga harus tetap nyari-cari tahu gitu kan. Jangan karena iya tadi habis nonton podcast kayak dia ke Afraka ini katanya itu, jangan, pokoknya jangan ya guys. Ini tuh kayak sekedar informasi aja menurut pendapat kita semua. Iya benar-benar. Sesuai pengalaman. Iya sesuai pengalaman kita. Terus juga jangan gara-gara nonton ini jadi takut masuk IPA, jangan ya guys. Iya, jangan ini karena kita Enggak, iya ya kebetulannya kita bertiga nih otaknya memang IPS semua. Iya. Berempat maksudnya. Iya benar. Gitu. Jadi ya sudah. Ya sudah. Jadi Gitu. ikutin aja alurnya. Gitu. Udah kali ya nanti ya. Asik Udah banget. kali. Ya udah Capek ya. juga soalnya. Capek bener.
Sekian penjabaran tentang persiapan kita untuk menuju perguruan tinggi negeri. Sebelumnya kita punya pantun dulu nih. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, Makan enak keripik kentang. Sang pembelajar akan menang. Bersinar terang di masa datang. Yeay.